Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah Kiai Marketing, teman-teman semua. Kali ini aku akan sharing bagaimana caranya kita bisa dapat pinjaman dari pinjol, kemudian lolos, dan kita tidak perlu membayarnya. Jadi uang gratis buat Anda semua. Ya, ini saya lakukan karena pinjol, terutama yang pinjol ilegal itu kian meresahkan. Ya, kenapa kian meresahkan? Karena mereka itu teman-teman itu adalah perusahaan dari Cina daratan di sana, dari negeri Cina, Tiongkok ya. Mereka masuk ke Indonesia menjerat mangsanya kita, yaitu para rakyat Indonesia. Ya, kemudian kita akan dibuat bangkrut oleh mereka. Ya. Oleh karena itu mari teman-teman kita bikin satu gerakan, yaitu Indonesia melawan pinjol ilegal. Mari kita pinjam ke mereka dan jangan dikembalikan, supaya lambat laun pinjol-pinjol dari negeri Cina itu bisa sirna dari muka bumi Indonesia. Caranya seperti apa teman-teman? Gampang sekali. Teman-teman sediakan ya 2 handphone. Handphone yang pertama adalah handphone untuk aplikasi, untuk mengisi data. Handphone kedua adalah untuk kontak darurat. Akan lebih bagus jika ada handphone ketiga. Handphone ketiga adalah untuk kontak darurat yang ketiga. Isilah masing-masing dengan 2 SIM card. Jadi kira-kira ada 6 SIM card ya. Kan kalau handphone sekarang bisa buat 2 SIM card semua. Nah, kemudian kita susun skenarionya. Yang pertama untuk handphone yang akan kita pakai untuk aplikasi ya, usahakan masukkan kira-kira 200 sampai 300 nomor kontak handphone yang yang nyala ya, yang aktif, tapi bukan teman-teman Anda yang sebenarnya. Ya. Anda bisa caranya adalah Anda ganti-ganti aja nomor belakangnya nomor handphone yang ada di kontak Anda. Misalkan Andi nomornya 085325250000 gitu ya. Belakangnya diganti saja misalkan jadi 01. Nah, dan seterusnya. Kemudian kasih nama acak aja, misalkan Heri, Widuri, Eko, dan lain sebagainya sebanyak 200 sampai 300 nama biar tidak mencurigakan. Kemudian galerinya juga kalian isi juga dengan kira-kira sekitar 100 foto yang isinya adalah foto kamu, foto apapun lah selama 200 galeri ya. Kemudian bikinlah telepon ya di dalam phone record ya, telepon masuk dan telepon keluar, bikinlah masing-masing 5 dan 5. Jadi ada 10 telepon masuk dan keluar. Nah, itu supaya Anda bisa lolos dari screening waktu pengajuan dana pinjol. Nah, kemudian untuk yang handphone yang kedua, yang isinya 2 SIM card, yang itu nanti akan Anda masukkan nomor darurat, misalkan nomornya ibu Anda, atau nomornya adik Anda, atau nomornya teman Anda, yang tentunya palsu, ya, maka Anda siapkan SIM card-nya di situ beserta namanya, ya. Kemudian dia juga pakailah beberapa kali untuk menghubungi nomor utama Anda yang Anda pakai untuk aplikasi. Supaya apa? Supaya kesannya itu tidak fake. Ya. Setelah itu beres, setelah Anda selesai, Anda masuk ke aplikasinya. Di aplikasi Anda tinggal download, kemudian isi semuanya, kemudian masukkan KTP Anda. Ya. Dan yang paling penting adalah jangan kasih nomor telepon fixed line, baik itu rumah maupun kantor, apalagi kantor jangan sampai dikasih ya, karena nanti bakal diteror melalui situ dan Anda jadi masalah di kantor ya. Kemudian isilah alamatnya ya dengan alamat KTP. Jadi alamat, tenang aja, yang namanya alamat ini meskipun sekarang Anda tinggal
di tempat yang sama itu tidak masalah. Karena apa? Yang namanya pinjol ilegal itu tidak akan pernah menagih ke tempat Anda. Ya, kuncinya itu, jangan takut, tidak ada yang akan menagih Anda. Karena pinjaman Anda cuma kecil, itu tidak efisien buat orang untuk datengin tempat Anda. Satu itu. Alasan lainnya, karena mereka sendiri ilegal. Jadi kalau mereka datang ke rumah Anda, kita tangkap rame-rame, ya. Seperti itu. Kemudian Anda isi semua, jangan lupa isikan nomor telepon fix line misalkan kantor Anda. Itu adalah dengan nomor-nomor palsu tapi aktif, ya. Bisa Anda arahkan ke nomornya siapa saja, misalkan nomor toko bangunan atau segala macam, Anda comot aja. Kemudian data-datanya, ya, misalkan data slip gaji Anda bikin saja, gampang. Kemudian nanti kalau disuruh foto selfie, ya Anda foto selfie saja, atau Anda bisa menggunakan aplikasi selfie gallery, ya. Itu bisa untuk untuk kesannya foto tapi sebenarnya dari galeri Anda. Bisa Anda cari di App Store. Ya, kemudian setelah itu nanti dana Anda udah masuk, disetujui, ya. Dan begitu dana masuk, Anda ambil langkah yang kedua ini. Yang pertama adalah begitu dana masuk, Anda langsung hapus aplikasi tersebut. Yang kedua, Anda langsung reset handphone utama Anda tadi. Anda reset ke reset pabrik, ya. Kemudian Anda hapus semua phone booknya, ya. Tentunya kalau di reset sudah otomatis, ya. Kemudian SIM card-nya tinggal dibuang saja, ya. Nah, itu triknya. Nah, begitu Anda dapat yang pinjaman yang pertama, bisa Anda lakukan hal yang seperti itu apabila Anda sudah puas dengan limitnya. Misalkan Anda limitnya 1 juta, Anda sudah dapat. Tapi kalau Anda pengen dapetinnya lebih tinggi lagi, caranya agak berbeda, yaitu waktu pertama kali ini Anda adalah melunasinya. Jadi misalkan Anda ambil paketnya 1.500.000, dapatnya 800.000, berarti kan Anda harus nyetor 1.500.000 dalam 1 minggu, ya udah setor aja. Nanti limit Anda kemudian naik menjadi 2,5, menjadi 3 juta, dan terakhir menjadi 5 juta. Ada yang beberapa sampai 10 juta tapi jarang lah, ya. Jadi ketika target Anda dapat 5 juta, Anda harus dari awal. Awal yang pertama adalah pinjam yang kecil, kemudian naik lagi sampai dengan 5 juta. 3 kali sudah cukup. Yang pertama 1,5 juta, yang kedua 2,5 juta, yang ketiga 3 juta. Nah, pada saat 3 juta itu Anda lakukan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan di langkah kedua. Oke? Dan jangan merasa bersalah. Jangan merasa bersalah, karena ini justru membantu Indonesia. Saat ini Indonesia diserbu oleh perusahaan pinjol ilegal ini dari Cina. Ribuan jumlahnya. Padahal indukannya cuma satu. Ibaratnya mereka itu adalah satu produk tapi mereknya berbeda. Jadi ayam gorengnya sama tapi dinamai Suharti, dinamai Pak Yanto, dinamai ayam pemuda, dinamai ayam geprek dan lain-lain. Tapi source-nya tetap sama. Anda tahu tentunya, ya. Yang orang terkaya di dunia itu loh, yang sering kali Anda kasih quote-nya, si mama-mama itu, ya kan? Nah, itu adalah biangnya, ya, biangnya. Nah, dia masuk ke Indonesia, kantornya aja masih di Beijing sana, kantornya masih di Cina sana. Lalu kemudian mereka masuk ke Indonesia dan mereka mempekerjakan debt collector lokal kita untuk meneror Anda. Ya. Jadi kalau Anda pinjem itu justru pahlawan. Ayo semuanya pinjem. Target 1 juta orang pinjol ilegal tanpa dikembalikan. Itu bukan kata saya, itu himbauan pemerintah. Himbauannya Kominfo.
Nanti bisa dilihat di sebelah sini nih, ada cuplikan beritanya. Kominfo mendorong kita semua untuk pinjam sebanyak-banyaknya dan jangan mengembalikan. Oleh karena itu video ini saya bikin karena saya mendukung pemerintah, melindungi rakyatnya. Ya, Anda semua juga harus mendukung pemerintah. Ayo, mumpung ada dana gratis, mumpung ada pohon uang yang gratis, namanya pinjol ilegal, maka manfaatkan. Mana legal dan ilegal gampang. Ini saya kasih daftarnya juga. Daftar pinjol yang legal. Selain yang ini berarti ilegal dan bisa Anda petik uangnya tanpa harus Anda kembalikan. Sekali lagi, tidak usah ada rasa bersalah dan tidak berdosa. Karena apa? Karena dia penjajah. Ya. Seorang penjajah itu hukumnya halal ya untuk diapa-apakan, ya kan? Karena mereka sendiri juga jahat. Mereka adalah rentenir. Ya. Mereka meminjamkan uang ke Anda 700, tapi dalam seminggu mereka minta 1.300.000, 1.500.000, 100%, hampir 100% dalam seminggu. Nah, itu berarti apa? Mereka bertujuan untuk membangkrutkan Anda, membangkrutkan kita, membangkrutkan Indonesia. Ya, oleh karena itu, ayo semuanya pinjam, semuanya pinjam pinjol ilegal. Ya, di luar daftar yang ini berarti ilegal. Ya, dan teman-teman silahkan juga ikut di dalam Facebook grup kita, yaitu Gerakan Indonesia Melawan Pinjol Ilegal. Silahkan. Di situ banyak banget tips-tips, banyak banget sharing-sharing dari teman semua. Demikian sharing dari saya. Semoga Indonesia benar-benar bisa merdeka secara ekonomi. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.